mungkin dalam keadaan sudah senja atau sudah gelap gitu. Tapi Minar ini nggak menghiraukan ulat bulu itu, malah dia menepisnya. Bahkan ular itu pun jatuh ke sungai. Nah, saat itu juga si Minar ini kaget bersamaan dengan ulat bulunya itu jatuh. Tiba-tiba kailnya juga bergerak dan terdapat sebuah ikan yang begitu sangat besar. Saat dia mengangkatnya, memang benar ikan besar memakan umpannya. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Di video ini aku akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Timur, yaitu tepatnya di kota Berau. Nah, cerita ini menceritakan sebuah kampung halaman atau sebuah desa yang tenggelam di sebuah sungai, beserta dengan rumah-rumah laminnya yang begitu banyak. Cerita ini ada dua versi, teman-teman. Nah, kalian penasaran? Yuk kalian simak cerita ini sampai habis. Lamin Talunsur sangat dikenal hingga saat ini. Kejadian ini terjadi pada ratusan tahun yang lalu, yaitu tenggelamnya sebuah kampung dan juga rumah-rumahnya di sebuah pinggiran sungai Segah. Di era kedua Kesultanan Gunung Tabung dan juga Kesultanan Sambaliung, tersebutlah dua orang anak yang memancing ikan di tepi sungai Segah. Kedua anak itu memancing dari pagi hingga sore hari. Mereka nggak dapat ikan satu ekor sekalipun. Saat menjelang maghrib, mata kail ikan mereka itu bergerak gitu loh, seperti ada yang terperangkap di mata kailnya. Saat kailnya itu dimakan oleh ikan haruan, pada saat itu juga kedua anak ini sangat gembira. Bagaimana tidak coba, dari pagi mereka mancing itu nggak dapat. Baru kali itu mereka dapat, sehingga mereka tuh merasa lega, merasa puas karena semuanya itu nggak sia-sia aja gitu. Pada saat itu juga mereka ini sangat kelaparan. Mereka ini membawa wajan atau kuali ikan haruan yang berhasil mereka tangkap ini. Akhirnya mereka ingin siap memasaknya dalam keadaan hidup atau masih belum mati total gitu ikannya. Mereka ini ingin langsung memasaknya gitu loh, tanpa harus disiangin, bersihkan sisiknya, insangnya dan juga kotorannya itu nggak dibuang. Nah, karena ikan itu belum mati, teman-teman, akhirnya pada saat ikan itu direbus, saat wajannya itu mulai mendidih atau mulai panas, ikan haruannya itu tiba-tiba memberontak dan loncat beberapa kali dari wajannya. Dan kedua anak ini berhasil mencegahnya. Nah, dari situlah timbul keanehan. Kok bisa gitu loh, dalam sekian beberapa lama ikan itu direbus, loncat lagi, direbus, loncat lagi. Anak-anak ini nggak merasakan hal aneh. Karena ikan itu bukannya mati tapi tetap hidup. Dan terjadilah keanehan itu. Ikan haruan itu lama-lama semakin membesar. Bayangin aja coba, wajan atau kuali yang dibawa kedua bocah itu pecah. Ya, kalau dipikir wajannya itu sangat kuat loh. Apalagi wajan-wajan orang zaman dulu. Namun kedua anak ini sangat kebingungan. Bahkan bukannya takut atau merasa, wah ini ikannya kenapa ini kok bisa semakin membesar. Malah mereka itu memukul-mukul ikan itu memakai rotan. Anehnya lagi, semakin banyak pukulan ke ikan itu, ikan itu makin membesar. Karena kedua bocah ini sangat panik karena melihat ikan itu semakin besar. Mereka itu bukannya lari atau takut, malah mereka itu mengikat ikan haruan itu di balik pohon dengan apa yang ada di sekitarnya. Ikan itu semakin membesar dan semakin memberontak. Dan sebuah keanehan semakin terjadi. Gerakan ikan haruan itu yang semakin memberontak menggetarkan tanah yang ada di sekitar, bahkan serasa seperti gempa. Bayangin aja coba, pohon-pohon itu di sekitarnya itu goyang, bahkan tercabut dengan akarnya. Dan juga pada saat itu juga langit gelap dan ada angin kencang, seperti tiba-tiba badai mendadak. Tiba-tiba juga muncullah gempa karena efek ikan itu mengamuk gitu loh. Dan rumah-rumah yang di sekitarnya itu yang berupa rumah lamin itu ikut bergerak, bahkan goyang, dan sebagian juga rumah lamin itu runtuh. Akhirnya ikan haruan ini berhasil lepas dan terjun lagi ke sungai. Bersamaan dengan peristiwa itu terjadilah sebuah kejadian yang sangat luar biasa yang tidak disangka-sangka oleh orang-orang di sekitar sana. Terjadilah sebuah gempa dan longsor di sebuah pinggiran sungai Segah itu. Rumah-rumah lamin di sana yang begitu banyak pada saat itu di pinggiran sungai Segah, semuanya itu tenggelam. Dan dalam sekejap rumah-rumah itu pun tenggelam tanpa ada yang tersisa. Dinyatakan
masih banyak orang-orang yang terdapat dalam rumah itu tenggelam. Karena pada saat gempa, yang mereka tahu itu selamat jika berada di dalam rumah. Akhirnya, para warga di sana berkumpul di dalam rumah Lamin. Namun, di dalam rumah itulah mereka juga ikut tenggelam. Karena rumah Laminnya itu juga ikut runtuh ke dalam sungai Segah. Nah, dalam cerita ini ada seorang janda yang telah lama ditinggal oleh suaminya sejak anak-anaknya itu masih kecil. Nama janda itu adalah Minar. Dia memiliki 2 orang anak. Yang pertama adalah anak perempuan yang berusia 9 tahun, yang bernama Man Ai. Sedangkan anak kedua adalah seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun, yang diberi nama Jiu. Kedua anak itu sangat rukun dan sangat jarang bertengkar. Sifat yang kakak sangat baik dan selalu mengalah kepada adiknya. Sedangkan adiknya sangat pengertian kepada kakak dan ibunya, namun sedikit lucu dan juga lugu. Mereka bertiga hidup rukun dan damai karena hidup dalam keluarga besar, dalam satu rumah Lamin. Kehidupan Minar ini tercukupi aja gitu loh. Karena orang-orang sekitar itu juga tahu dengan keadaan Minar dan juga anak-anaknya. Akhirnya kalau ada makanan lebih, mereka itu pasti berbagi. Kalau ada apa-apa, mereka juga saling tolong-menolong. Mereka itu dilakukan dengan perlakuan yang sama. Ya, mereka itu nggak membeda-bedakan satu sama lain gitu loh. Tapi mereka itu saling mengerti dengan keadaan. Kalau ada yang susah, mereka akan membantu. Mereka itu semua dikenal dengan hidup damai, saling tolong-menolong. Oleh karena itu, pekerjaan yang berat sekalipun mereka itu menjalankannya itu terasa ringan karena mereka melakukannya secara gotong royong atau beramai-ramai. Anak Minar yang pertama pun bisa memasak teman-teman, seperti rebus ikan, memasak air, dan juga lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan anaknya yang paling kecil. Dia itu suka membantu dan juga bisa disuruh-suruh gitu loh. Pada suatu hari, Minar dan juga anak-anaknya ini mereka ingin memakan ikan. Dan kalau mereka ingin memakan sebuah daging, mereka harus berburu. Jadi, jika mereka keluar dari rumah Lamin itu, mereka selalu membawa peralatan berburu, entah alat pancing, entah tombak, atau apapun, untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Mereka pun menelusuri hutan dan juga sungai. Akhirnya mereka pergi ke sebuah pinggiran sungai. Sungai itu adalah Sungai Segah. Karena mereka ingin makan ikan, akhirnya mereka memancinglah di sana. Mereka memancing dari pagi hingga sore hari. Saat mereka memancing itu, si Minar ini sangat terheran-heran karena biasanya nggak sampai 1 jam itu kail yang ia taruh itu udah ditangkap atau dimakan oleh ikan. Namun dari pagi sampai menjelang maghrib nggak dapat sama sekali ikan. Bayangin aja coba, mereka tuh nunggunya tuh begitu lama seharian, dan mereka juga nggak patah semangat. Mereka nggak mau pulang sampai dapat ikan. Akhirnya mereka ini pindah lagi ke tempat yang lain, terdapat banyak ikannya. Namun sama, nihil. Nggak ada sama sekali ikan yang berhasil terperangkap di kailnya. Mereka pun tetap sabar menunggu dan selalu memandang kailnya itu agar bisa bergerak dan dipatuk atau dimakan oleh ikan. Nah, pada saat itu juga teman-teman, si Minar ini kejatuhan ulat bulu dari sebuah pohon gitu. Ulat bulu ini menggeliat-geliat seakan-akan kayak apa ya? Kayak ingin memberikan sesuatu pertanda gitu loh. Agar si Minar ini dan anak-anaknya ini berhentilah memancing. Mungkin dalam keadaan sudah senja atau sudah gelap gitu. Tapi Minar ini nggak menghiraukan ulat bulu itu, malah dia menepisnya. Bahkan ular itu pun jatuh ke sungai. Nah, saat itu juga si Minar ini kaget bersamaan dengan ulat bulunya itu jatuh. Tiba-tiba kailnya juga bergerak. Dan terdapat sebuah ikan yang begitu sangat besar. Saat dia mengangkatnya, memang benar ikan besar memakan umpannya. Mirna pun sangat terkejut pada saat itu, dan juga anak-anaknya. Ikan yang pada saat itu terperangkap adalah ikan jalau atau ikan marsapi. Ikannya itu sangat panjang, besar, dan sangat licin. Dan ikan itu juga sangat lincah gitu loh. Ikan jalau atau ikan marsapi ini cukup besar dan bisa dimakan untuk beberapa hari. Akhirnya ikan itu pun disiangin di dekat Sungai Segah itu juga, dibersihkan dan dipotong-potong. Akhirnya mereka pun langsung bergegas pulang ke rumah. Rencananya ikan itu akan dibakar dan dimakan bersama anak-anaknya. Pada saat itu juga Minar ini menyuruh anak perempuannya itu untuk membakar ikan itu. Dan si Minar ini sambil pergi ke kebun untuk mencari lalapan untuk sebagai perlengkapan ikan bakarnya itu. Anak perempuannya si Man A ini mengipas-ngipas ikan itu pada saat ikan itu dibakar. Dia pun membolak-balikan ikan itu teman-teman, seperti layaknya ikan bakar biasa, dibolak-balik agar nggak gosong. Sebelum Minar ke kebun, Minar juga berpesan kepada kedua anaknya, jangan sampai ada yang tertawa di hadapan ikan itu. Karena kalau melanggar aturan dari
ibunya ini atau melanggar sebuah pelanggaran yang sudah dikatakan oleh ibunya, jangan tertawa. Kalau mereka tertawa akan terdapat sesuatu yang terjadi, sesuatu yang mungkin dibilang musibah yang akan datang. Dan itu adalah sebuah pantangan yang sangat besar. Tapi yang terjadi, pesan dari ibunya itu nggak dihiraukan atau terlupakan oleh kedua anaknya ini. Mereka ini tertawa, teman-teman, karena merasa lucu gitu loh. Mereka tuh tertawa dengan hal-hal kecil. Kalau ada yang lucu, mereka tertawa lagi gitu loh. Bahkan di hadapan ikan jalau itu. Nah, tiba-tiba ikan jalau ini bergerak. Padahal ikan jalau itu sebelumnya tuh nggak bergerak sama sekali. Ikan jalau ini bergerak seakan-akan seperti hidup gitu loh. Dan lama-kelamaan ikan ini loncat. Padahal sudah dipotong-potong loh ikan itu. Ikan jalau yang dibakar oleh anak-anak itu semakin kering, semakin menggeliat. Tiba-tiba ikan jalau itu menggeliat turun, dan ikan jalau itu menyatu lagi gitu loh. Anak-anaknya ini nggak mengerti. Bahkan mereka itu nggak berpikir bahwa wah, ikan ini ajaib nih, atau ikan ini aneh, atau nggak boleh dimakan atau apa. Tapi mereka pikir itu ikan itu sangat lucu, hingga kedua anak ini tertawa. Padahal itu adalah sebuah pantangan atau sebuah pamali yang mereka sudah langgar dari pesan ibunya. Mereka itu tertawa nggak sekali, teman-teman, tapi beberapa kali. Ikan jalau itu pun akhirnya menyatu dan semakin membesar. Mereka itu mencoba untuk membakarnya. Mereka itu ambil lagi ikan jalau itu. Walaupun ikan jalau itu sangat sulit untuk ditangkap, karena ikan jalau itu licin kan. Akhirnya mereka taruh lagi di atas bara api. Tapi ikan jalaunya itu ngamuk lagi, memberontak lagi, menggeliat lagi. Akhirnya ikan jalau itu turun lagi. Dan mereka angkat lagi. Tapi mereka itu sambil tertawa karena lucu gitu loh. Namanya mereka ini masih anak-anak dan belum mengerti pesan dari ibunya. Sembari mereka mengurus ikan itu. Sedangkan di luar rumah lamin mereka itu sudah terjadi sebuah peristiwa yang aneh. Tiba-tiba mendung, tiba-tiba langit gelap, tiba-tiba juga angin kencang. Kencangnya anginnya itu bukan kencang angin biasa, tapi seperti angin badai. Dan pada saat itu juga Minar ini merasakan hal yang gak enak di hatinya. Akhirnya dia ini pergi pulang. Saat Minar di perjalanan, angin itu begitu kencang, pohon-pohon pun ada yang jatuh, ada yang terangkat sama akar-akarnya, bahkan juga ada yang berterbangan seperti rumah kecil, kandang-kandang ayam itu terbang semua. Bahkan rumput-rumput itu bergoyang luar biasa. Minar pun sangat ketakutan dan dia mengkhawatirkan ini kedua anaknya ini sedang apa gitu loh. Orang sekitarnya pun terheran-heran. Bahkan mereka juga bertanya-tanya, ini ada apa? Apa yang akan terjadi nih? Nah, tiba-tiba di rumah lamin itu terdengar suara yang sangat tidak masuk akal. Suara itu terdapat dari ikan itu. Ikan yang telah dibakar oleh anak-anak itu. Tiba-tiba bersuara dan mengatakan kalau kalian sudah siksa aku. Kalian membakar aku. Dan kalian menertawakan aku. Katanya seperti itu. Ikan itu berbicara seolah-olah seperti marah. Kalian ingin memakan aku. Kalian tidak tahu aku ini siapa. Kalian pun siksa aku berkali-kali. Memotong aku, memukul aku, membakar aku. Kata ikan itu. Dan ikan itu langsung ngomong lagi, panggillah ibu kalian. Aku akan turun ke sungai lagi. Katanya seperti itu. Dan kedua anak ini bukannya takut, tapi mereka itu kayak seakan-akan kayak mengolok-ngolok. Dan mereka itu semakin tertawa. Karena melihat ikan itu bisa berbicara gitu loh. Akhirnya lama-kelamaan ikan itu pun langsung mengembang, membesar. Ikan itu juga segar seperti semula awal ikan itu ditangkap. Akhirnya orang-orang yang berada di luar masuk ke rumah lamin dan mereka itu kaget dan menyaksikan apa yang telah terjadi. Mereka pun melihat ikan itu semakin membesar dan memenuhi rumah lamin itu. Nah, pada saat itu juga Minar ini datang dan Minar ini kaget. Dia hanya menyaksikan kedua anaknya itu melihat dari kejauhan. Juga terdiam sambil menganga gitu loh, saking kagetnya. Dan ikan itu turun ke sungai Segah bersamaan juga dengan rumah lamin itu yang ada Minarnya, yang ada orang-orang sekitar. Pokoknya semua orang yang tinggal di rumah lamin itu berkumpul di dalam rumah itu. Mereka semuanya pun ikut tenggelam masuk ke sungai Segah bersama ikan jalau itu. Dan akhirnya rumah-rumah lamin sekitar pun ikut runtuh karena tanah-tanah yang berada di pinggiran sungai Segah itu pun longsor. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Akhirnya mereka semua ikut tenggelam bersama rumah lamin di sana. Dan ikan jalau atau ikan mersapi yang pada saat itu terjun dan lepas dan terbebas, dia pun berenang seperti biasa, seperti ikan pada umumnya, dan menjauh dari rumah lamin itu. Dengan kejadian itu, maka tempat itu dikenal dengan Lamin Talungsur, yang artinya rumah lamin kena longsor. Dibuktikan dengan sungai sekitar kejadian.
Sungai itu lebih lebar dan lebih besar, dan membentuk sebuah teluk yang begitu sangat luas. Konon tempat itu sangat terbilang angker. Kalau pada malam hari, nggak boleh ngomong sembarangan, dan menimbulkan sebuah gaduh atau sebuah keributan. Pada malam tertentu atau pada malam Jumat, orang-orang tertentu yang berada di sekitar Sungai Segah, mereka itu nggak sedikit. Mereka melihat sebuah rumah yang bercahaya di dalam dasar sungai. Dan seakan-akan seperti ada sebuah kampung di dasarnya. Dan itu orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Nah, teman-teman, menurut kalian gimana tentang cerita Rumah Laminta Lungsur ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!